ini lu nih enaknya ngiopin nih ibu kakak ya. Adinda boleh, kakanda boleh, acil boleh. Asal jangan mama ya. Jangan. Kenapa? No. Karena nanti kamu minta uang. Minta uang saku. Ya itu jangan dulu. Ini lagi berjuang ini menuju 9 Desember. Ini Bu. Halo, berjumpa lagi di program Klik Menyapa dengan saya Khairul Rizwan. Mohon pengertiannya, dalam siaran kali ini saya harus melepaskan masker untuk kepentingan audio. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, calon Wali Kota Banjarmasin, Hajah Ananda. Halo Bu, apa kabar? Halo Mas, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dan hebat pastinya Bu. Luar biasa. Siap Mas. Izin boleh lah melepas jualan? Oke, boleh Bu. Boleh lah. Siap Bu. Tapi hanya masker jilbab kan? Siap. Nah, kawan-kawan, Ibu Ananda ini pastinya sudah banyak yang mengenal, tapi belum banyak yang tahu detail terkait profil beliau dari sebagai Putri Indonesia, terus pernah ikut ajang pencari bakat VJ-Han juga. Dan uniknya beliau meski seorang perempuan dengan segudang prestasi dan sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Ibu ini tetap merangkul anak muda itu. Nah Ibu, motivasinya apa sih Bu? Karena saya merasa selalu jadi anak muda. Oke, anak muda Bu. Kalau boleh tahu sekarang usianya berapa Bu? 19 kali 2. Mau ini berlebihan mana? Jadi kalau usia realnya 36 tahun. 36 tahun. Beda tipis sama Mas Arab ya? Kalau saya masih 28. Oh alhamdulillah, hiraubil alamin. Jadi kenapa ke anak muda? Karena kan kalau kita boleh pakai bahasa apa sih di sini? Asik aja lu pakai bahasa Banjar boleh, Banjar bahasa boleh Indonesia lah. boleh juga Oke. kan. Soalnya kan pada intinya kita orang Banjar juga. Iya, nah itu masalahnya nih Mas. Kadang-kadang ulun bisa pakai bahasa isyarat, bahasa hati gitu yuk. Kalau lu bahasa batin Bu. Rumah. Kenapa batin kan merintih kan? Merintih pas ketemu Pian. Wah bahaya nih. Kalau kita nih open mic kan disuruh berdua nih cocok benar. Jadi lo kalau misalnya didahului kenapa segmennya ke anak muda? Karena bagi ulun lo kalau ulun lihat nih anak muda ini terus terang banyak yang antipati ulun lihat terhadap dunia politik. Karena mohon maaf banyak sebenarnya media-media yang media di luar sana, bukan media clickable, ibaratnya media yang ibaratnya menstereotipkannya bahwa politik itu adalah permainan, kejam dan yang lain-lainnya. Makanya bagi ulun, tugas ulun salah satunya perempuan, kemudian ulun kan masuk di dunia politik itu di usia, ulun jadi anggota partai itu di tahun 2004. Berarti usia 20 tahun ulun resmi jadi anggota partai. Berarti masih usia kuliah itu. Gih, masih fakultas, masih mahasiswi fakultas kedokteran. Dulu Gih. berarti ada ilmu kedokteran juga. Astagfirullahaladzim, Mas Arab kan tahu kan? Oh, nah, ini salah satu latar belakang Ibu yang kurang saya tahu. Makanya ulun bisa membaca kejiwaan pian, kegalauan pian. Apa galau lu nih Bu? Kena lah kita lanjutkan Pian. Jadi lo apa nih hal-hal kayak itu tuh yang mau olah ulun ada kewajiban moral bagi ulun lo kalau kita hendak kan usah jauh-jauh Gian, kalau kita hendak Banjarmasin maju menurut ulun salah satu yang bisa ulun lakukan adalah memberikan pendidikan politik dengan cara yang asik kepada para pemuda lah. Karena bubuhannya ini kalau buhannya yang di usia sekarang antipati terhadap politik, lalu yang akan melanjutkan jenjang politik ini siapa gitu. Nah, dan bagi ulun politik ini penting, yang menentukan nasib Kota Banjarmasin, nasib Kalsel itu salah satunya politik ini. Jadi politik itu erat banget kaitannya dengan bidang-bidang yang menyentuh kesejahteraan. Coba pengen pikirkan. Pemilihan sekarang ini kan ibaratnya adalah memilih pemimpin tertinggi yang akan menentukan kebijakan loh, dan ini bagian dari politik. Jadi kalau kita tidak peduli dengan politik itu sama dengan kita tidak peduli dengan masa depan Kota Banjarmasin, at least dunia lah sebenarnya. Tapi kadang Bu, kalau anak muda inilah sempat misalnya lu mau belajar sedikit ngomongin politik, sedikit diskusi seputar politik, dikatain ya setelah oknum masyarakat lah. Baru anak-anak ngomongin politik katanya. Nah, di situ kan kadang mereka down itu Bu. Nah, oleh karena itu loh kita harus ibaratnya makanya yang namanya kita merubah cara pikir, merubah habit itu kan karena konstitusi ini loh, ada proses loh. Nah,
Jadi tapi proses itu harus dimulai dari sekarang. Nah, cara melek politik yang asik seperti apa? Nah, versi Ibu? Ya makanya lo Ulun pakai media sosial Ulun. Ulun sampaikan bahwa dengan menjadi anggota dewan, menjadi ketua dewan, wakil ketua dewan, itu bukan berarti Ulun harus orang yang kaku. Bagi Ulun malah kan orang sangat underestimate, maksudnya kayak Ulun pernah kejadian waktu itu Ulun waktu jadi ketua DPRD itu diundang ada rapat koordinasi seluruh pimpinan daerah plus ketua DPRD. Jadi Ulun ini datang, loh kan Ulun kan memang penampilannya kayak ini loh. Jadi Ulun tuh dikira Ulun ini ajudan. Karena yang masuk ke acara itu hanya boleh wali kota atau bupati atau ketua DPRD. Jadi ajudan protokol harus di luar. Jadi Ulun masuk, kan karena itu ada presiden yang datang, itu ekstranya berlapis loh, pas pampres berlapis. Jadi ekstra pertama, ibu maaf ajudan ya di luar. Keluarkan kartu. Karena Ulun kan bukan tipe orang yang bertampil loh. Apa? Setelan pakaian Ibu pakaian safari? Pakaian biasa, safari biasa. Maksudnya pakaian bagi Ulun, karena memang Ulun kan tidak pernah yang terlalu wah loh. Maksudnya standar aja, bukan Ulun kada ketujuan, bukan Ulun pencitraan. Memang Ulun tuh sehari-harinya tuh kayak ini gitu nah loh. Memang bawaan dari dulunya. Iya, bawaan dari orok tuh kayak ini. Kayak apa lagi? Jadi itu bang ekstra pertama. Ya ini saya ketua DPRD gitu. Habis itu kedua sudah pakailah ininya. Pakai lagi ini. Kan ID card yang pertama tuh diandak aja kan, kada dianu kan. Yang kedua, ekstra kedua dipakai. Tetap orang kada percaya. Karena kan ada fotonya kan cuman Haji Ananda ketua DPRD Kota Banyumas. Diminta lagi KTP. KTP ibu mana? Oh, memang ketua DPRD kok. Ibu maaf Bu, jangan kayak gitu. Jadi maksudnya tuh dengan usia muda lo, ibaratnya dengan mungkin bebinian, ibaratnya lo tampilannya kayak ini, orang tuh kayak kada percaya ini yakin ketua DPRD gitu lo. Jadi kan itu menurut Ulun pandangan yang salah terhadap dunia politik. Dunia politik itu kada selalu harus yang bapak-bapak berkumis seram, kada kawa cincin iya, nah kayak itu loh. Maksudnya tuh, tapi anggapan masyarakat kan banyak kan kayak itu. Nah, Ulun nak merubah itu gitu nah, karena dan Ulun lihat sekarang, apalagi di pemilu legislatif 2019 ini banyak sudah anggota dewan anak muda tuh sudah bertambah presentasinya. Pimpinan DPRD anak muda tuh sudah banyak banget. Jadi maksudnya bagus lah ini, gitu nah. Makanya bagus. Maksudnya kalau diskusi seputar politik untuk kalangan milenial lah, taruhlah mereka yang masih semester 1 semester 2. Materinya apa ibu yang ibu diskusikan? Iya, cara yang asik aja mengenalkannya gitu nah, bahwa di dewan itu kalau hendak jadi dewan itu kada ibaratnya, kalau ibaratnya hamun hendak fokus ya memang dari sospol itu lebih bagus lagi kan, karena memahami kan. Cuma tidak menutup kemungkinan karena di dewan itu kan kayak sekarang aja semua bisa kesana asal memang ya paham dulu tugasnya. Karena terus terang aja yang ada ini juga banyak juga yang kada paham. Tapi lu kada menyerahkan oknumnya, yang lebih diserahkan itu adalah partai politiknya. Kan dana sudah diserahkan kan dari pemerintah untuk pendidikan politik. Kenapa tidak digunakan dengan sebaik-baiknya? Nah, ini enaknya ngiopian nih ibu kakak kayak Adinda boleh, kakanda boleh, acil boleh. Asal jangan mama ya. Jangan. Kenapa? Karena nanti kamu minta uang. Minta uang saku. Ya itu jangan dulu. Ini lagi berjuang ini menuju 9 Desember. Ini Bu, kan ibu kan apa figur perempuan yang kuat ya. Nah, waktu dulu cita-citanya apa sih waktu masih SD, SMP sampai SMA itu? Kalau Ulun Dimas lah dulu cita-citanya itu SD Bang, SD itu cita-citanya jadi Putri Indonesia. SD, SD di mana kan? SD Sabilan sih. TK Ulun semua pendidikan Ulun di Kota Banjarmasin. Jadi Ulun TK Sabilan Muhtadin, Ulun angkatan kedua. Jadi angkatan pertama dibentuk, angkatan kedua Ulun, habis itu SD Sabilannya kayak itu juga angkatan kedua, habis itu SMP-nya SMP 2 Ulun. Ada dulu. Pas anak kan Bu bercita-cita anak jadi Putri Indonesia, tahu di mana? Kadang kisahnya dulu lah. Nah, habis itu jadi lo si Mama Ulun nih. Mama Ulun ini kan aslinya orang Mandumai. Mandumai habis itu maksud Sidin lahir di Banjar, cuman Kain ini aslinya Mandumai loh. Habis itu merantau ke Banjar. Jadi Sidin lahir di Banjar, segala macam di Banjar lah sudah. Jadi Sidin itu memang ketujuh buat putri-putrian nih. Sidin ketujuh melihat kalau dunia modeling lah. Yes, Sidin ketujuh banar. Habis itu loh, tapi Sidin sadar diri karena Sidin backgroundnya berasal dari keluarga yang waktu itu kurang mampu lah istilahnya loh. Jadi habis itu awak Sidin juga kada tinggi lah. Terus mohon maaf ibaratnya secara fisik juga kada mendukung lah udah Sidin loh. Jadi Sidin bertekad bahwa karena mau aku bisa anak, aku arahkan anakku jadi itu gitu nah. Jadi Ulun tuh dari SD tuh di bawah mama kita nonton pemilihan Putri Indonesia. Bahari kan cuma ada satu channel TV loh, dan pemilihan itu live dan itu tengah malam. Jadi kalau setiap setahun sekali tuh Ulun akan begadang guring jam 2 gitu nah. Dan itu akhirnya kayak membekas tuh nah, sampai akhirnya bisa terwujud gitu nah loh. Anak jadi Putri Indonesia berarti kisi-kisinya harus wawasan luas. Iya, jadi harus tinggi dulu.
Jadi awak ulun tuh di anu mama ulun di plan kan mama ulun gitu nah lo. Jadi tinggi ulun kan abah mama tuh standar lah. Ulun lebih tinggi daripada abah. Jadi maksudnya kayak ulun tuh di tinggi mama program berenang, main basket, minum vitamin. Jadi Sidin memang kalau hendak menjadikan anak tuh Sidin olah rencananya gitu. Ya, tapi kan Putri Indonesia ini ada modal bungos saja lah. Ada? Ya enggak dong. Jadi bungos pilot ini. Menurut Pian? Katakan itu. Kan lah kalau misalnya kita bakar rambut ujar mama apa di rumah? Ngirinya. Nih makanya aja bakar rambut. Bunga saja Gen. Mau bunga saja Gen terlalu nyom. Nah Bu, kan anak jadi Putri Indonesia ini kan ada modal bunga saja. Yes. Nah terus Ibu membekali diri ini apa nih? Jadi lo kan Putri Indonesia tuh tagline-nya 3 B. Brain, Beauty, Behavior. Brain tuh ini lo beauty dan behavior sikap attitude lah lo. Jadi mama itu melihat secara akademik alhamdulillah dari halus memang kada diragukan lagi. Maksudnya tipe-tipe kanakan yang ibaratnya ulun tuh kalau isu ulangan lu kada belajar gitu nah. Aman aja gitu. Dan itu menurun alhamdulillah ke anak-anak ulun. Ulun bersyukur banget, syukur banget dengan walaupun ulun sibuk kayak ini lo ulun kada umur si anak ulun sekolah. Alhamdulillah turun kuitannya. Jadi maksudnya tipe-tipe buahnya itu sudah pada tipe-tipe yang belajar sekali fokus. Jadi ikam kan ulangan belajar. Jadi anak ulun kayak tuh amun ulangannya guringan. Gitu. Tapi sebelumnya rajin belajar. Gitu, tapi begitu waktu di sekolahan ini nangkap gitu nah, sudah sampaikan gitu nah. Jadi ulangan itu bagi kami bukan yang ibaratnya bukannya yang pokoknya sudah kan namanya ulangan kan mengulang kan. Kita sudah belajar lalu gitu nah. Jadi kalau dari brain alhamdulillah oke lah. Maksudnya tuh cukupan gitu nah lo. Sesuai aja Bang. Jadi ketua DPRD maupun orang ada pintar ya Allah. Cukupan. Habis itu beauty juga cukup lah ibaratnya standar lah ibaratnya kalau amun orang mencari terputar aja gulu itu lah. Tapi kan 360 loh. Bahaya bener. Itu mah film hantu. Jadi kalau beauty juga jar mama maksud itu karena ulun ini kan perpaduan antara mama dan abah loh. Ya hidung mancung aja kayak orang. Ada aja toh. Aja toh. Habis itu nah behavior nih yang mama maksudnya memoles gitu loh karena basic attitude pula. Gitu karena ulun kan sebenarnya anak tunggal. Gitu. Ya maksudnya tuh mama mau olah ulun ini walaupun anak tunggal alhamdulillah dari keluarga yang cukup tapi tidak pernah diajarkan tuh untuk poya-poya. Habis itu kayak betampai itu kada. Maksudnya tuh kayak yang ya hidup prihatin lah gitu nah. Biasa aja bergaul siapa aja rasuk aja pula. Dan memang itu ajaran mama gitu nah lo. Gitu Bang. Nah pas jadi Ratu Putri Indonesia, nah sebelumnya tuh apa pun lagi yang capaian yang berhasil? Dan siap mendengarkan lah ini kira-kira 6 hari 6 malam loh. Ada yang ulun kerucut kan ya, ulun sempat mendengar Pian sempat ajang pencarian bakat menjadi pijihan MTV. Yeah. Oh itu kan orang-orang pede banget di muka layar lah. Hubungan gaul-gaulnya apalagi kan ala-ala vlog juga ada juga kan. Padahal bari kereda lo. Pian kada tahu ini udah kisahkan ceritanya MTV pijihan. Ini kisahnya maksudnya ini nih kalau lu pakai saya ini kerja istilah ketampai lah. Cuman untuk memotivasi bahwa kalau selama kita hendak itu akan ada jalan. Jadi lo ulun ini dulunya waktu SMP tuh kada bisa menyambat R. Itu banget itu ulun banar. Ya kali memulas ilat supaya kawan dapat R bang bujur gitu. Nah lo jadi kayak sukan lo kayak tuh. Jadi kayak sebenarnya dulu tuh dari SD lu kada bisa nyambat R. Terus waktu SD ke SMP ada liburan di bawah ke Singapura waktu itu kan. Ada pengkoyok kita bilang. Kadang disebujur loh maksudnya. Jadi apa? Pokoknya selama liburan ini lah kamu harus nyambat R. Singapura. Pokoknya kayak gitu. Ternyata dan memang lo abah tuh lawan mama tuh tipe orang yang memotivasi gitu nah. Udah beli Singapura, udah bisa nyambat R dah. Karena apa Singapura ada R-nya, Bang? Pokoknya kadang pas itu kayak Sidin itu selalu kada pernah mematahkan semangat anak. Ya lo pokoknya anak-anak apa, ayo kita dukung gitu nah. Nah, boleh kisah kepijihan tuh ya deh. Nah, lalu lo sudah bisa nyambat R lo, lalu pede bu pender nih mulai. Habis itu ulun itu ketujuh banar kayak mau mencari orang mas saya. Nih kayak ini 3 dulu banar. Kalau mama lu datang begawe lah, ibu tadi di kantor ngapain aja bu? Bakal lo gagang sesapu tuh. Karena suruh ulang. Kadang gagang sesapu ulun, gagang sesapu. Dan mama tuh ingat banar gitu nah bahwa ulun tuh ternyata memang kayaknya ada bakat di situ loh. Nah habis itu 2001 kan ulun masuk ke dokteran. Habis itu ulun mulai merambah ke MC. Jadi waktu itu dicari, makanya rentetannya agak panjang pakai salah. Jadi di fakultas kedokteran tuh dicari MC Aterdis Natalis lo, dicari yang paling lantih ulun. Nah terpilih lah ulun lo. Jadi mulai situ tuh ibaratnya jiwa broadcast ulun tuh muncul. Jadi dari MC itu, mbak tuh tawaran MC ke off air di kampus lain. Habis itu tawaran penyiar radio. Nah mulai dah
Ulun ya mulai menyiar radio dah. Makin pede pula. Ini maksudnya mulai naik loh. Jadi bagi Ulun hidup tuh kerja yang instan, yang ibaratnya Ulun ujuk-ujuk di mall diketemukan langsung jadi artis kada. Maksudnya Ulun di posisi ini itu adalah rentetan peristiwa sudah 20 tahunan gitu nah. Jadi makanya begitu orang ada apa-apa Ulun kayak santuy. Nah, iya makanya kayak santai. Jadi sampai pada kesimpulan waktu di radio lo, terus kekawanan pada hidup Umi masih terus terang banyak dibantu kekawanan. Jadi di radio tuh enggak aja ada audisi VJ Han kan. Nah waktu itu kan 2003 audisinya tuh Daniel Mananta yang menang. Pertama kali MTV kan dulu MTV booming mana loh. Karena ini anak channel. Muda benar lagi. Iya yo MTV itu kayak VJ Sarah Sehan ya terus Nadia Tagalog sebelumnya Jamie Aditya. Dan MTV itu buka channel khusus di Indonesia loh dan 2003 itu waktu itu ini masih nempel di Antv waktu itu. Jadi bukan channel yang secara keseluruhan. Nah waktu itunya membuka audisi MTV Jehan yang terpilih Daniel Mananta loh. 2004 ada open audition. Nah itu di Banjarmasin dibuka. Kadeda open audition itu di Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, Bandung. Pian istilah. Ada. Jadi cara audisinya itu ada dua. Cara audisi datang langsung ke mall tempat madakan atau kita bikin video. Nah, jadi jar kekawanan lo. Aku mau aja jar lo. Ikam bantu aku lah dalam kekawanan nih. Jadi kekawanan yang bantu nih mas saya ada dari Fakultas Kehutanan, Perikanan. Berarti 2004 zaman disket ngirimnya mana? Plastis viola. Email sih kayaknya. Oh email lah. Email sih kayaknya. Jadi Ulun terus terang tipe-tipe yang gaptek, tapi syukurnya orang-orang yang bakalan Ulun itu tipe-tipe yang sangat mendukung lah. Mendukung. Jadi ya ini ya maksudnya kamera minjam, lampu sorot tuh lampu belajar. Ibaratnya memang kamar ruang tamu Ulun tuh dirubah jadi settingan kayak ini. Ya, ingat tapi masih waktu pian merekod gasan audisi itu kayak apa? Sampai hanam kita tuh gimana? Itu kamera sana Bu. Kayak misalnya waktu itu kan kita mau olah dua segmen kalau nggak salah. Ada MTV Ampuh lawan MTV apa tuh yang ibaratnya kita menginterview artis tuh nah. MTV WhatsApp kah? Pokoknya ada dua gitu lah. Masih SD tuh kan. Nah, aku waktu itu TK Pang. Jadi jadi itu maksudnya kayak misalnya, hi guys, back with me Vijananda dan this is MTV Ampuh Ajang Musik Pribumi 20. Itu gitu lah. Nah, jadi bisa bayangkan 20 tahun yang lalu. So it's like sekalinya ini lagi hits lah kayak model-model ngeplok. Iya. Nah, jadi lo sudah pokoknya kekawanan tuh si Ferdi tuh kebetulan ada Ferdi kawan tuh lo. Ferdi itu memang ibaratnya yang paling bungas di antara kekawanan. Jadi Ferdi itu bisa jadi artis. Jadi diwawancara Mas Ferdi lagi launching lagu apa gitu. Berarti dikirim lah. Ada apa-apa rasanya 10 hari setelah itu kah dihubungi ini sudah ya kan tahun kami itu tahun kedua pemilihan sudah 11 finalis dah sisa satu lagi dan ini dari Kalimantan satu-satunya aja Mbak Nanda cuman jarinya itu director MTV-nya tuh hendak lihat langsung. Nah Abu tam kawan soalnya mencari dulu kan 2004 kayak pandak kerja langsung mencari jaringan warnet yang kayak Skype pakai webcamnya tuh lah. Iya webcam tuh. Nah itu langsung pokoknya diberi waktu 2 jam kalau kawan langsung menyebar. Ada di Banjarbaru ya di belakang museum ya. Kawan langsung mengkondisikan. Jadi langsung ulung dari Banjar ke Banjarbaru langsung webcam tuh. Begitu ketemu langsung oke. Beberapa hari setelah itu ulun ke Jakarta langsung. Oke itu Pang. Lolos. Oke mesti jadi finalis. Finalis lah. Habis itu ulun juara favorit. Jadi 2004 tuh ulun yang pemenangnya itu kan Evan Sanders. Jadi kawanan ulun tahun 2004 tuh Evan Sanders, Ramon Yetunka. Berarti sebelum jadi runner-up Indonesia dia sudah membawa nama Kalimantan ya. Iya, ulun sudah lawas Mas. Maksudnya itu di gang 99 kan ulun paskibraka nasional. Habis itu 2000 ulun sudah 4 cover Girl Aneka. Habis itu 2002 ulun ke Kanada setahun. Habis itu 2003 lompat pemilihan Putri Citra Indonesia. Memang sudah diolahkan Mama step-stepnya untuk menuju Putri Indonesia tuh ini stepnya. Karena ini untuk jadi Putri Indonesia tuh bukan dibutuhkan ibaratnya ikam bunga, ikam pintar, ikam manu, tapi ikam harus ada kurikulum vitae ikam panjang gitu. Lu pernah kabar juga yang sempat jadi penyiar berita ya lo? Yes, Mas, jujur. Di TV mana dulu? Ulun itu pernah menyiar berita pertama. Jadi hidup ulun tuh dimulai selalu dari kota Banjarmasin. Jadi habis jadi penyiar radio itu ulun kan MTV MTV terus MTV itu kan ulun masih mahasiswa kedokteran UNM. Masih kuliah? Ulun kuliah kedokteran waktu itu. Makanya habis menang itu ulun diberikan pilihan stay di Jakarta
berkarir di Jakarta atau mau kita putus kontrak, kamu balik ke Banjar istilahnya kan kayak itu. Ya, karena Ulun masih ada kewajiban sebagai mahasiswa kedokteran ya Ulun milih. Maksudnya Ulun sudah 3 bulan berkecimpung di situ karena kontrak wajib, terus Ulun balik ke Banjar. Nah, di balik ke Banjar Ulun jadi presenter di TVRI Kalsel. Habis itu TVRI, habis itu mulai merambah ke TV nasional. Jadi maksudnya itu ada kayak apa hari mau baca litin berita apa pula ini? Kasih jadi tahu gitu. Sudah itu aja pokoknya. Apa ini buat Anda mantap kalau kalau kan enggak senading-ading kan motivasi tambah itu ada prompternya nih, ada prompternya. Jadi habis dari TVRI Kalsel, Ulun terakhirnya jadi presenter berita di Indosiar. Terus tahun di situ. Di patroli lintas pagi, jadi kalau di Indosiar itu dulu Ulun dari rumah di Jakarta itu jam 3 subuh diambili, habis itu jam 5 sudah on camp. Nah, bukan akhir-akhir ini kan lagi sering rancak kumpulan lawan anak-anak milenial Bandung nih ya, khususnya di wilayah Banjarmasin. Ada lah bubuannya anak-anak, bulah jari kamu sih PPD di muka orang banyak, di muka kamera ada maksudnya itulah. Jadi kan Ulun padai bahwa Ulun ini lahir di Queen Selatan. Kan begayaan lo, Ulun lahir di Queen Selatan. Akhirnya betagar bahaya. Nah, akhirnya betagar, cuman maksudnya selama memang ada niat, Allah tuh akan pasti memulakan jalan gitu. Nah, cuman memang harus ikhtiar. Jadi jangan sampai lo kayak, kalau bagi Ulun lah, niat baik sekalipun itu akan tetap diuji Allah. Dia akan tetap diuji Tuhan, karena Tuhan tuh nak melihat sejauh mana sih keinginan Ikam gitu. Nah, dia naik level lah. Yes, jadi maksud Ulun tuh jangan sampai kayak habis diuji tuh lah. Nah itu Bang, menurut Ulun kekurangannya sekarang ini tuh adalah pemuda sekarang ini kayak amus sekali di kena badai lo, baik gitu nah lo. Maksud itu kena badai itu kan ibaratnya harus bangkit lagi. Yang namanya naik kelas berarti ujiannya berat pula. Anak tetap di kelas santai-santai aja. Iya, baik kalau sempat ujian di situ-situ aja. Bu, nah sudah banyak nih rintisan karir, pengalaman yang sudah Pian dapatkan nih. Apalagi yang pencapaian anak mana Pian raih nih? Lu bernapas. Kisah gugup nih lah. Kisah akan menerima piala Oscar tuh. Jadi kalau misalnya ditakuni hendak apa lagi, sebenarnya itu berangkat dari niat gak sih Mas? Maksudnya itu kan sekarang ini kan Ulun nih mencoba menuju ke pemilihan wali kota Banjarmasin. Jadi Ulun tuh tidak pernah kayak misalnya aku hendak jadi wali kota Banjarmasin Binian, kada pernah kayak itu. Kada pernah. Ya sama tuh juga waktu jadi ketua DPRD, waktu jadi ketua partai. Waktu itu jadi ketua partai itu Binian pertama termuda. Habis itu waktu jadi ketua partai Binian pertama termuda. Habis itu jadi wakil ketua kayak itu juga. Maksudnya tidak pernah Ulun tuh menargetkan bahwa Ulun harus jadi yang pertama termuda tuh kada. Bagi Ulun hendak jadi wali kota ini, Ulun jangan dipilih karena Ulun Binian, tapi karena Ulun kompeten dan mampu dan mau. Itu maksud Ulun. Aku berjuang juga. Kita kan main-main Mas, melepas zona nyaman. Tapi kan jadi wali kota itu pasti berat kan lah. Kalau kada berat namanya lain wali kota dong, wali kelas. Ngurusi rapor lah. Iya. Rapor anak kan. Wali kelas gak ngalibana juga lah, karena urusannya ke Tuhan loh, mendidik anak orang loh. Ini kemana aja sudah keliling Bu? Ke hati Pian. Ngerinya. Berarti supaya ulun memilih Pian lah. Itu maksud ulun. Belum tentu gue. Kada mau kita. Amun Pian panah infeksi hati ulun. Pas itu ini tahun politik Bu. Anak ibu gelombang milenial nih melek pilkada juga Bu. Bagi ulun lah yang kita harus sampaikan umbuhannya bahwa pilihan itu menentukan nasib bebuhannya ke depan. Jadi jangan dikira bahwa pilkada ini apa sih? Maksudnya itu kita harus memberikan sadar pang buhanikam bahwa nasib buhanikam kan buhannya ini kan ibaratnya di posisi 17 tahun ke atas lah. Ibaratnya yang kena pekerjaan, lapangan pekerjaan itu ditentukan ini gitu nah. Jadi kadang-kadang masyarakat tuh cuman kayak itulah maksud pendidikan politiknya harus kita bujur-bujur benahi lagi gitu nah loh. Dan maksudnya bukan hanya kepada masyarakat tapi bagi yang kayak ulun kontestan yang berlaga, habis itu juga bagi caleg-caleg kita itu amun turun ke masyarakat kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini tuh yang bubuhan Pian Gawi ini adalah menentukan nasib kita kayak gitu nah. Kemundasan acil paman-paman di Banjarbang ya Pak? Nah. Kalau ulun sih terus terang, kalau ulun fokusnya itu ulun cuman fokus 3, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bagi ulun 3 ini tuh sudah mencakup berataan. Karena lo kalau terpilih kena periodenya ini pendek benar. Periodenya ini kan cuma 3 tahun setengah, efektifnya 3 tahun. Kalau kita banyak pender, kadang kalau terbukti juga, yang ulun hendak itu adalah ulun tidak memikir kalau misalnya ulun dan Ustaz Mustafa Zakir terpilih lo, ulun kan memikirkan karena periode kedua atau apa yang pasti
dengan 3 tahun ini ulun maksimalkan, ulun mengolah ibaratnya tuh apa pijakan yang kuat, fondasi yang kuat untuk memimpin berikutnya. Kalau ulun sekarang fokusnya adalah kayak apa caranya menjadikan sumber daya manusia orang Banjar ini menjadi sumber daya unggulan. Gitu. Nah, caranya adalah itu kuati pendidikannya, kuati kesehatannya, kuati kesejahteraannya. Nah, itu berkaca dari pengalaman Pian lah. Itu berkaca dari pengalaman ulun dan berkaca dari pengalaman negara Singapura. Kenapa negara Singapura tuh sekarang sukses banget? Karena waktu Inya mendirikan negara, Inya fokus investasi dulu di pendidikan ini. Gitu. Nah. Siap. Habis dah pameran kita lawan Limonanda. Habis sudah lah. Karena pulang bahasa gue. Oke, itulah. Siap. Karena bahasa ulun mau cari Pian pulang. Boleh. Siap, ulun tunggu Pian mau cari ulun nyola. Tapi ala-ala PJ. Oh my god. Baksa apa kita berganti kostum kalau kayak itu. Bu, terakhir Bu. Siap. Kesimpulan Bu, dari pengalaman Ibu kesan kawan-kawan sahabat Perikasa nih. Jadilah nih yang kita berkaitan tadi loh, itu tuh kayak flashback ke kehidupan ulun. Jadi pada dasarnya kalau ulun simpulkan nih lah, kalau hendak sukses, kan kita ini sukses tuh kan kadang hanya dunia aja loh, anak akhirat juga loh. Jadi pada prinsipnya yang paling penting mana adalah menurut ulun lah niat baik. Itu aja gitu. Karena dari satu hal ini, niat baik, itu akan memicu hal-hal baik lainnya. Ulun rasa tidak ada manusia di dunia ini yang kadang hendak baik. Jadi kalau kita niat baik, wah insya Allah pikiran kita baik, tindakan kita baik, hati kita baik, kita terkumpul dengan orang-orang baik, cara yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Itu aja. Jadi coba untuk, walaupun kadang-kadang dunia, kita merasa dunia ini kada baik dengan kita loh, tapi harus ketika itu terjadi, dirubah sudut pandangnya. Pasti ada kebaikan yang kita belum paham lagi. Oke, nah itulah kawan-kawan, sahabat Perikasel, perbincangan kita dengan Haji Ananda. Kalau saya pribadi, saya tangkap niat yang baik akan menghasilkan yang baik juga. Hasil yang baik. Oke, sekian dari kami. Salam berpikir positif. Salam berpikir positif. Bu, tes dulu Bu, di make aja Bu.